Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawa al-Baihaqi. Allahumma zid wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Warawa al-Baihaqi wa Ibnu Syaibata bi isnadin sahih. Warawa lan ngriwayataken warawalan ngriwayataken sapa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah lan Ibnu Syaibah nama orang bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih annan nasa sak temene manusa iku asabahum ngenani ing annas apa qahtun 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 itu ya kepailan atau kemarau lah, kemarau panjang. Fi khilafati Umar radhiyallahu anhu ing dalem kepemimpinane Umar radhiyallahu anhu khalifah. Faja'a nuli teka sapa Bilal ibnu Harsi Bilal ibnu Harsi radhiyallahu anhu ila qabrin Nabi maring kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan doa sapa Bilal, ucap sapa Bilal bisa istasqi li ummatika atau matur lah, waqala lan matur sapa Bilal istasqi kersoho nyuwun siraman udan panjenengan. Istasqi kersoho nyuwun siraman udan panjenengan. Kersoho nyuwun siraman udan panjenengan li ummatika maring umat panjenengan. Fa innahum mongko sak temene ummatika mongko sak temene umat iku halaku
Padha kangelan sapa umat. Mana aslinya halaku tu rusak. Syekhul kalamnya maknanya berarti makna kias namanya. Iku halaku padha kangelan sapa umat fa'atahu nuli nekani ing Bilal. Nuli nekani ing Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah fil manami ing dalem mimpi. Fil manami ing dalem mimpi. Wa akhbarahu lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi ing Bilal. Wa akhbarahu lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi ing Bilal. Annahum sak temene umat iku yusqauna bakal den udani sapa umat. Iku yusqauna bakal den udani sapa umat. Itu aja. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahih. Dan meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Syaibah bi isnadin sahihin dengan riwayat sanad yang sahih. Sahih. Annan nasa asabahum fakhtun fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya manusia dilanda kemarau panjang. Panas enggak hujan ya kayak sekarang ini. Fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Terjadi kemarau panjang. Faja'a Bilal ibnu Haris radhiyallahu anhu ila qabrillah. Kemudian sahabat Bilal bin Haris mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala istasqi li ummatika fa innahum halaku. Kemudian Bilal bin Haris ini bertawasul di depan makamnya Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasul, istasqi li ummatika. Kiranya engkau sudi memintakan hujan bagi umatmu. Fa innahum halaku. Sesungguhnya para umat sekarang sedang kesusahan. Nah,
ini menerangkan tawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat. Diperbolehkan. Sahabat yang tawasul langsung datang ke makam Nabi. Dulu pas zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika Umar jadi pemimpin, jadi presiden, terjadi kemarau panjang, lama tidak hujan, kekeringan. Air hampir habis, rumput sudah kering. Kayak sekarang ya, sudah jarang hujan. Air ya sudah banyak air sumur kekeringan sekarang itu. Iya kan? Banyak kekeringan. Semuanya merasakan susah. Air, sumber kehidupan. Air. Burung aja, kasih makan gak ada air, mati. Kamu ada makanan, gak ada minuman, seret. Marau panjang. Bisa jadi kamu pada orang-orang Indonesia mati karena keseretan. Bisa jadi. Kelak akan terjadi. Filosofinya begini, ketika di dalam satu kitab dikisahkan sesuatu zaman yang sudah lewat terjadi, berarti suatu saat itu akan terjadi. Suatu saat akan terjadi kekeringan. Kemudian Bilal bin Haris datang ke makam Nabi kemudian berdoa. Nabi, istasqili ummatika fa innahum halaku. Kau doakanlah ya Nabi. Ini ngomong. Umatmu sekarang lagi ngalamin kekeringan pada rusak. Engkau mintakanlah sama Allah. Biar hujan. Gitu loh. Kalau minta sama. Jadi kalau ziarah itu ya bukan minta ke kuburannya. Berwasilah. Kalau kamu datang ke makam wali berarti bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah dengan pelantara karomah seorang wali tersebut. Nah, Bilal bin Haris ini berdoa kepada Allah dengan wasilah kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu pengen terkabul doanya, ya bawa Nabi. Kamu sudah minta bla 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 bla, kemudian ya Allah, wa qabulan bijahin nabiyika. Gitu. Ya Allah, kabulkan dengan derajat kenabianmu. Wa karamati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqdi hajati ya Allah. Kan begitu loh. Terakhirnya begitu. Diketuk pintu langit dengan nama Muhammad. Terbuka. Maka syaratnya doa itu, doamu boleh apa saja. Di antaranya, ini di antara kalau pengen terkabul. Doamu pakai bahasa apa saja, silahkan. Yang penting, awal berdoa, kamu awali dengan baca hamdalah dan baca sholawat. Nanti terakhirnya diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Gitu kan? Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau doa alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
nanti baca sholawat. Paling gampangnya gini deh, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku minta. Pakai cara biasa deh itu. Tidak harus dengan bahasa Arab. Yang penting itu. Nah, nanti pada akhirnya kamu baca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Begitu kan kalau udah diawali sholawat hamdalah dan sholawat, diakhiri sholawat dan hamdalah. Isi doanya bebas, mau bahasa Arab, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ya Allah is good. Nggak apa-apa. Kamu baca doa dengan bahasa Inggris. Allah is great. Oh, besar. Apa? Allah maha mengerti kok. Allah maha mengerti. Di sini Bilal bin Haris berdoa kepada Rasulullah, ya Rasul, istasqilu ummatika fa innahum halaku. Kau mintakanlah sama Allah, ini sekarang lagi kekeringan. Sekarang lagi kekeringan. Mintakan kepada Allah supaya hujan. Fa'atahu Rasulullah fil manam. Setelah berdoa itu, malamnya Rasulullah datang di dalam mimpinya Bilal bin Haris. Oh, gampang. Tiba-tiba mimpi. Mimpi Rasulullah datang. Wa akhbaru annahum yasqun. Memberikan kabar. Hai Bilal bin Haris. Jangan khawatir. Bentar lagi juga hujan. Kalau tawasulmu kepada para wali, kemudian kamu bertawasul dengan wali itu, wahai wali Allah, dengan barokah karomahmu mintakan kepada Allah supaya aku, gitu loh. Bukan ke kuburannya, bukan. Nanti malamnya kamu ditemuin mimpi sama walinya. Oh. Ya, permintaan kamu akan dikabulkan. Sabar ya. Top namanya. Ikut ini. Jadi mimpinya Nabi. Kalau yang mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kalau Nabi yang bermimpi adalah wahyu. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi suruh menyembelih Ismail anaknya. Jadi wahyu. Ada wahyu dah? Yuk, jangan ngantuk. Ayo. Kalau mimpinya sahabat menjadi dalil. Kalau mimpinya sahabat menjadi dalil. Contoh, adzan. Abdullah bin Zaid itu mimpi ada suara adzan. Adzan itu dari mimpinya sahabat. Bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan dalil sampai sekarang. Adzan itu bukan buatan Nabi, bukan. Dari mimpi seorang sahabat. Mimpi. Diajarin adzan, ada suara tanpa rupa di dalam mimpinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, sadar, ingat loh. Sahabat. Akhirnya dilaporkan ke Nabi, ya Nabi, saya dapat bisikan, mimpi yang jelas banget. Kemudian ada salah satu sahabat yang mimpi lagi sama. Ya Rasul, mimpinya sama. Oh ya, berarti ini adzan. Sampai sekarang. Akhirnya masih dipakai adzan itu. Itu dari mimpi. Bisa menjadi dalil. Mimpi Nabi berarti jadi wahyu. Mimpi dalil berarti jadi
yang mimpi sahabat jadi. Kalau yang mimpi kamu, ya tergantung mau tidurnya ngelamun apa. Mimpi coklat ular, wah. Kalau yang mimpi orang-orang soleh, itu adalah ilham minallah. Ilham, petunjuk dari Allah. Contoh, ada seorang ulama ngefans sama Siti Khadijah. Ceritakan Siti Khadijah, menuliskan kitab-kitab tentang riwayat-riwayat Siti Khadijah. Lalu ini ahli hadis. Terus kemudian tertidur, di dalam tidur didatangin oleh gurunya, Sayyid Alwi Al-Maliki. Dalam mimpinya diajarkan naldoma, diajarkan kalimat, bait-bait. Ulama itu tidur, datang gurunya di dalam mimpi diajarkan bait. Bangun tidur, hafal. Loh, ulama tidurnya aja hafal. Kamu kan melek terus nggak hafal-hafal. Tidur, melek, hafal. Ulama, tidurnya hafal. Kamu kan melek, nggak hafal-hafal. Bangun tidur kok hafal. Syekhona Mbah Maimun Zubair. Ini. Akhirnya viral lah qasidah itu sampai sekarang. Sa'duna fid dunya fazuna bil ukhra Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Itu adalah qasidah yang diajarkan oleh gurunya Said Alwi Al-Maliki kepada Syekhuna Ki Haji Maimun Zubair. Ngefans. Bahkan berdoa, ya Allah, saya ngefans banget sama Siti Khadijah. Saya pengenlah nanti mati dikubur dekat Siti Khadijah. Ya keturutan akhirnya. Dikasih wafat sama Allah di pemakaman bareng dengan Siti Khadijah. Ulama Indonesia. Kamu ngefans belum tentu bareng dengan yang defend. Kamu ngefans dengan artis Korea, mau dikubur di Korea. Pakai salib gitu. Ayo, mau. Iya pakai salib kan Korea itu. Lah ini ulama Kiai Maimun Zubair. Bermimpi ngefans sama Siti Khadijah sampai didatengin gurunya, sampai diberikan nadhoman bait di dalam mimpinya, diijazahkan, bangun-bangun hafal pujian-pujian untuk Siti Khadijah. Sa'duna fid dunya, kebahagiaan di dunia. Fauzunal bil ukhra, dan keberuntungan di akhirat. Bi Khadijah al-Kubra, dengan Khadijah al-Kubra. Wa tafa Fatimah az-Zahra, dan Fatimah az-Zahra yang disucikan. Tuh. Top namanya. Kamu pernah enggak dikasih nadoman gitu? Tiba-tiba bangun tidur hafal bahasa Korea. Opa, bangun-bangun begitu itu. Benar ya begitu? Loh. Oh ya, gimana sih? Itu nama ngefans beneran itu. Makanya kalau ngefans pilih-pilih deh. Islam. Ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu kemudian punya cucu namanya Gus Raghibi As-Satibi. Raghibi As-Satibi.
Raghibi As-Satibi ini Gus Raghibi. Biasanya dipanggilnya Ustadz Pinky. Gus Pinky. Raghibi As-Satibi. Ini kemudian privat ngaji dengan Ustadz Ja'far. Loh, ada kaitan guru loh. Jadi beliau itu datang privat fikih sama ya khatam. Akhirnya ya deket. Nah, mengenal, kenal lah Kiai Maimun Zubair. Mondoknya sih bukan di sarang Ustaz, cuman ya karena kenal dengan cucunya, akhirnya kenal dengan kakeknya. Ulama dunia, ahli tafsir dan ahli hadis Kiai Maimun itu. Sarang ulama Indonesia dikubur di Mekah Al-Mukarramah. Beliau meninggal di hari Selasa. Minta ya Allah, saya minta dicabut nyawanya di hari Selasa ya Allah. Karena ulama-ulama itu, orang-orang baik itu biasanya banyak yang matinya di hari Selasa. Imam Nawawi hari Selasa, Syekh Khotib Al-Minangkabau hari Selasa. Makanya di sana semua. Kemudian Syekh Mahfud At-Termas di sana sama, makamnya di Mekah juga hari Selasa. Kamu kan lahirnya Rebu Wakasan. Repot. Rebu Wakasan lahirnya Jumat Kliwon. Matinya Jumat Kliwon. Terus kita bisa nggak minta mati bagus? Bisa. Mati itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi caranya mati tergantung kamu. Berarti saya bisa mati hari Selasa Ustadz. Kayak Mbah Maimun. Bisa, nanti hari Selasa kamu naik pohon. Naik ya. Terus terjun, mati itu. Bisa. Oh, hebatnya ulama-ulama kita itu. Dan itu ulama internasional. Sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi mimpinya Nabi menjadi lupa. Mimpinya Nabi menjadi mimpinya sahabat menjadi mimpinya ulama menjadi mimpimu. Ya, musibah. Ya tergantung tadi sebelum tidurnya ngelamunin apa. Ngelamunin ular ya cokot ular. Mimpi kejar-kejar setan. Ya, kejar-kejar setan, palanya, kemudian pala setannya putus. Wah, itu mimpi setan. Nah, ada sahabat yang datang seperti itu. Ya Rasulullah, saya bermimpi seperti ini, kejar setan seperti ini. Kata Rasulullah, jangan kau ceritakan mimpi yang datang dari godaan setan. Mimpi itu ada 3. 1, mimpi yang datang dari Allah. 2, mimpi datang dari setan. 3, mimpi datang dari pikiran. Jadi tidak semua mimpi bisa ditafsirkan, guys. Ingat. Mimpi dari setan, nggak bisa ditafsirkan. Nggak bisa. Yang aneh-aneh lah pokoknya mimpi setan itu. Kemudian mimpi dari pikiran. Tadinya tidur ngelamun apa? Masuk ke dalam mimpi. Nah, itu pikiran, nggak bisa ditafsirkan. Mau tidur, bayangin perempuan. Malam langsung tidur, keinget perempuan. Itu tidak ada tafsirannya. Dari pikiran.
Dan mentafsirkan mimpi itu tidak sembarangan. Nah, jadi mimpi yang hanya ada tafsirnya adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari ilham itu. Ahli tafsir terkemuka siapa? Satu, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ahli tafsir. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sirin. Namanya Ibnu Sirin. Nah, kamu cari kitab ada Ta'birur Ru'yah ala Ibnu Sirin. Tafsir mimpi ala Ibnu Sirin. Jadi tidak sembarangan mentafsirkan mimpi-mimpi itu. Kalau yang mimpi kemudian cerita dibuat-buat, maka dia berdosa. Begitupun orang yang mentafsirkan mimpi ngawur, nggak pas dengan ilmu, dosa juga. Makanya jangan sok tahu. Kalau orang nanya mimpi kamu nggak tahu, ya sudah jangan. Bilang aja nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Daripada kamu dosa. Atau husnudon billah. Ada orang datang ke kamu. Saya mimpi ini apa ya? Kamu husnudon. Dah, insya Allah rezeki. Segitu aja. Husnudon. Nah, nih. Bagi orang-orang yang tidak tahu tafsir mimpi, ditanya orang, ya masih mending husnudon. Gitu. Karena tafsir mimpi dengan akal itu berbeda jauh. Berbeda jauh. Contoh nih. Contoh. Kamu mimpi bertemu mayit. Kamu bermimpi ketemu pocong. Tafsir mimpimu apa kira-kira menurut akal? Kalau kamu tanya sama Mbah Dukun, kamu ada yang ngikutin. Ada setannya. Hati-hati kamu. Harus nyembelih ayam putih. Mimpi ketemu mayit yang sudah meninggal. Tiba-tiba. Mimpi pocong. Dalam tafsir mimpi Ibnu Sirin mengatakan, ini orang kelak akan mendapatkan rizki bihaitu ma la yahtasib. Rizki yang tidak terduga dari mana asalnya. Akan dapat rizki tiba-tiba. Beda kan dengan akal? Dia akan dapat rizki tiba-tiba. Lagi duduk tiba-tiba ada yang datang. Ja'far ya? Iya. Selama 10 juta rupiah. Ayo dada di kamera. Buang mendadak. Kalau mimpi. Jadi berbeda, makanya jangan gampang mentafsirkan mimpi. Itu beda loh, dengan akal itu beda. Berbeda. Mimpi apa lagi? Mimpi melihat air jernih. Alamat nanti hajatnya akan terkabul. Mimpi melihat laut, berarti suruh taubat. Suruh taubat. Laut itu dalam tafsir mimpi diisyaratkan sebagai dosa yang bertumpah. Dah gitu aja, 3 aja, jangan banyak-banyak nanti kalah saing. Habis ilmuku nanti. Nah, jadi sahabat Bilal ibnu Haris bertawasul kepada Nabi setelah Nabi sudah wafat. Langsung datang ke kuburan, minta sama Allah melalui Nabi. Umatnya lagi sengsara, mintain kepada Allah. Jadi yang minta Nabi, mintain kepada. Dijawab oleh Nabi, masuk ke dalam mimpinya. Ya, nanti hujan, jangan khawatir. Nanti juga hujan. Dijawab oleh Nabi. Tuh. Jadi bertawasul, mau bertawasul. Jadi bertawasul kepada Nabi berarti ada 3 macam. Yang pertama, bertawasul kepada Nabi sebelum Nabi diciptakan.
Ya. Kedua, bertawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Yang ketiga, bertawasul kepada Nabi setelah Nabi. Jadi nyampe, yakin. Buktinya kamu bersolawatan. Orang Indonesia kalau baru lahir yang dikenalkan itu kenal Rasulullah dulu. Benar ya? Iya enggak? Di daerahmu musim enggak? Kalau ada anak kecil baru putus pusernya. Apa namanya? Puser. Puputan. Enggak punya anak sih. Puser. Ini adalah sambungan antara ibu dan anak terputus. Terputuslah sambungan dari ibunya, pusernya. Kemudian puputan, bikin acara. Apa acaranya? Apa? Marhabanan. Bayinya muter, kamu kayaknya nggak dimarhabanin gitu. Bayinya datang muter, apa kamu di situ aja diputer ser gitu. Dikenalkan sama Rasulullah. Lalu kemudian marhabanan, bayinya nggak keluar-keluar. Di dalam aja. Baru setelah mahalul qiyam, ya Nabi salam, keluar. Cepet bayinya bawa keluar. Maksudnya Rasulullahnya datang bawa keluar. Inilah ya Rasulullah anaknya. Ya kan? Dikenalkan oleh Rasulullah pertama kali kita ini. Loh kok nggak tawasul sama Rasulullah? Apalagi ngomong tawasul haram. Aduh, goblok mukhaladoh. Goblok gede. Ini harus dicuci pakai debu 7 kali itu. Mukhaladoh itu kan maknanya berat. Goblok banget gitu. Kita dikenalkan. Kenapa sih pas marhabanan itu mulai, kenapa nggak langsung keluar? Belum. Karena Nabi belum datang. Ketika mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, engkau. Engkau itu ada enggak orangnya? Ada. Kalau engkau berarti orangnya di depan. Rasulullah datang, bayinya dikeluarkan. Loh, dikenalkan. Maka dikenalkan sama Nabi. Oh, ini. Maka dulu ada seorang ulama bermimpi bertemu Nabi. Tapi Nabi memalingkan kepalanya. Dicuekin. Ada Nabi dalam mimpinya awal itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tidak kenal. Kamu nggak pernah sholawat sama saya. Kata Rasul. Lalu ulama itu bangun bertaubat dan baca sholawat dari malam itu bangun langsung sampai pagi. Malamnya ketemu Rasulullah lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sekarang aku kenal siapa kamu dan siapa bapakmu. Jadi ketika seseorang ini bertawasul baca sholawat kepada Nabi, maka otomatis kamu memperkenalkan kedua orang tuamu kepada Nabi. Kamu siapa, bin siapa, binti siapa, terus Rasulullah hafal, tahu. Tuh jangan dikira nggak tahu, tahu. Jadi kamu ya kalau marhabanan mahalul qiyam ngantuk, ya nggak tahu nanti di sana dicuekin kamu sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu gelap.
Assalamualaikum. Itu kan masih ada. Nah, kalau sekarang kan nabinya sudah nggak ada. Apakah kalau makhlul qiyam itu terus nabinya benar-benar ada? Benar. Hadir, hadir. Tapi nggak bisa kelihatan. Hadir itu ada dua. Hadir. Apa ya? Bil ain, bil zahir. Dengan mata. Hadir bil qalbi. Di dalam hati. Secara samar. Ya kan? Contoh. Kamu rindu sama Ustaz Ja'far. Ya hadrati Ustaz Ja'far. Perasaan kan ada nggak? Ada, datang nyaman, ada berarti bil batin, dengan hati. Dalilnya mana? Dalilnya ketika kamu sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alaikum. Itu dalilnya. Bahwa Rasulullah itu hadir ketika mahalul qiyam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Salam bagi engkau. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam untuk Anda. Anda itu ada enggak orangnya? Ada. Kalau seumpama nabinya tidak hadir, pasti pakainya assalamu alaihu. Dia domirnya. Kalau yang ngerti nahu sorob. Kalau enggak ya manggut-manggut aja biar ngerti. Kayaknya tuh. Domirnya hu itu orangnya enggak ada. Domir ghaib namanya. Assalamu alaihu. Tapi ini assalamu alaika, engkau. Ka bimakna hadir. Maknanya ada. Apalagi ini mimpi. Sahabat bermimpi bahwa Nabi membawa tawasulnya. Berarti ini sahabat yang mimpi. Berarti bisa dijadikan dalil. Ini bisa dijadikan dalil bahwa tawasul kepada Nabi walaupun sudah wafat itu boleh dan sunnah. Sahabat aja ngelakuin, masa kamu enggak? Sahabat-sahabat zaman dulu tawasul, yang enggak ya paling golan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Zaman sekarang enggak seneng tawasul ya golongan mereka. Seandainya mereka itu hidup di zaman Nabi, wah ikut Abu Jahal itu. Abu Jahal sudah enggak suka tawasul. Gak kuat nanti. Enggak ya enggak bakal ketemu Nabi. Abu Jahal itu ya semasa dengan Nabi tapi enggak mau melihat Nabi. Abu Jahal itu kalau berpapasan dengan Nabi itu ditutup pakai sorban. Tutup pakai sorban. Kamu harus tahu yang pakai sorban bukan hanya Nabi, Abu Jahal juga pakai sorban. Pakai jubah, pakai gamis, pakai peci putih, pakai sorban. Kok akhlaknya enggak kayak Nabi, Abu Jahal. Pakai sorban. Ditutup, enggak mau ngelihat Nabi itu enggak mau. Pakai sorban. Loh, ini sejarah. Dalil lagi nih, dalil nih bahwa Abu Jahal juga pakai sorban. Ya. Pakai sorban kok enggak seneng tawasul. Wah, apa? Abu Jahal. Sorbannya Abu Jahal. Ya. Jadi bertawasul kepada Nabi hukumnya sunnah. Sudah. Tetap dilakukan. Meniru Nabi bukan dari pakaian. Meniru Nabi bukan dari apa lagi? Dia bukan dari segi kehidupannya. Nabi poligami, dia ikut poligami. Ngomongnya sunnah Rasul. Dia apa lagi? Berpakaian kayak Nabi. Enggak, Nabi enggak pernah pakai sarung loh. Mungkin enggak ikut Nabi loh. Pakai jubah. Yang harusnya ditiru adalah akhlaknya. Jangankan kita. Habib-habib loh yang ngaku cucunya Nabi.
Niru Nabi 100% nggak bisa. Yo, rumahnya Nabi itu cuma 3 meter sekian loh. Kecil, nggak ada jendelanya, pakainya kain, nggak ada pintunya. Ayo ngaku jadi cucu Nabi, rumahnya keramik. Nabi loh, pakainya pasir doang. Tapi bukan itu. Jadi yang meniru Nabi itu akhlaknya. Akhlaknya. Nah, sholawat ini diantaranya tawasul kepada Nabi. Jadi caranya bertawasul kepada Nabi membaca sholawat. Ya, baca sholawat tuh. Kalau kamu lagi baca sholawat itu berarti bertawasul kepada Nabi. Jadi ya, sering-sering lah baca sholawat. Ngerti Nabi juga. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, sanadnya hadis ini hasan, qila sahih. Ketika Nabi dikirimkan, ketika ada seorang umat Islam membaca sholawat kepada Nabi, maka malaikat Jibril turun membawa ruhnya Nabi, memasukkan ke jasadnya Nabi dan hidup di alam barzakh. Hidup menjawab salammu. Jadi Nabi kalau ada orang baca sholawat di kuburan Rasulullah hidup, terus baca salam, jawab salammu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dijawab. Dijawab. Jangan dikira nggak tahu, Nabi tahu. Sholat itu ada sholawatnya. Ada sholawatnya nggak sholat? Ada. Waktu kamu sholat berarti Rasulullah tahu. Tapi tiba-tiba Rasulullah aneh. Dia biasanya baca sholawat 4:30. Ini 6:30. Oh berarti kodok sholatnya. Rasulullah tahu loh kamu kodok loh. Gandir. Tahu Rasulullah kodok kamu. Kesiangan sholatnya tahu. Loh, kok biasanya ini jam 12. Loh, kok 2:30? Tuhur, telat. Rasulullah tahu. Jadwal-jadwal sholatmu tahu. Kapan kamu ngirimin sholawat tahu. Tahu siapa namamu dan tahu siapa kedua orang tuamu. Oke? Jangan macam-macam. Baca sholawat tetap tawasul. Nanti tak kasih tawasul. Nanti kalau pada akhir ini. Itu aja. Las wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.